Pak, kira-kira bisa diceritakan sendiri nggak Pak? Tadi ada beberapa poin-poin dari hasil dari rapat panja untuk hari ini Pak. Kira-kira apakah masa jabatan ini sudah disetujui untuk dirubah dari 6 tahun menjadi 9 tahun Pak? Ya, tadi ini yang bersidang di dalam ini adalah anggota panja eh, yang terkait dengan perubahan undang-undang desa ini. Nah, salah satu yang disepakati oleh anggota panja adalah menyetujui sebagaimana harapan dan perjuangan kepala desa seluruh Indonesia yang sempat datang ke DPR yang meminta dilakukan perubahan terkait dengan jumlah tahun dalam satu periode. Nah, dari satu periode tadinya 6 tahun diubah menjadi 9 tahun dalam satu periodenya. Nah, anggota panja menyetujui itu, kemudian menyetujui bahwa satu kepala desa bisa menjabat sampai 2 kali. Berarti 9 tahun, 9 tahun. Apakah dia misalnya terpilih pada periode ini, kemudian berikutnya tidak terpilih, maka berikutnya dia bisa mencalonkan diri kembali. Ya kan? Yang pasti 2 periode berturut-turut atau tidak berturut-turut. Nah, dalam satu periode 9 tahun. Jadi jumlah totalnya adalah 18 tahun. Itu kita sudah setujui di anggota panja tadi barusan. Yang kedua yang sementara juga dalam pembahasan adalah bagaimana kepala desa kita berikan tunjangan. Salah satunya adalah dalam bentuk memberikan tunjangan di akhir periodenya. Misalnya dalam periodenya berakhir, maka kita berikan sebuah dalam bentuk penghargaan kepada dirinya, kepada kepala desa itu. Itu dalam sementara pembahasan. Nanti kita lihat berikutnya seperti apa nanti, apakah diberikan dalam sekaligus pada di akhir periodenya atau diberikan dalam bentuk tunjangan setiap bulannya. Nanti kita lihat nanti. Dan ini menurut kami dari Partai Golkar ini sangat menarik buat kawan-kawan kepala desa yang ada di daerah. Yang pasti saya mau sampaikan, insya Allah karena ini tinggal menunggu diketuk nanti persetujuan undang-undang ini, saya menyatakan bahwa selamat kepada kepala desa, apa yang diperjuangkan dan balik pun kita sudah menyetujuinya. Ya, gitu kira-kira ya. Baik Pak, sebenarnya mungkin masyarakat juga perlu mengetahui Pak terkait dengan latar belakang perubahan dari misalkan 6 tahun menjadi 9 tahun. Sebenarnya kendala yang ada di desa itu seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan Pak. Jadi kenapa kepala desa meminta dari 6 tahun ke 9 tahun? Karena pembangunan desa ini kan berbeda dengan pembangunan yang lain, dalam artian bahwa pembangunan desa ini angkanya nilainya kecil, tetapi banyak hal yang harus dilakukan di desa. Nah, ini butuh waktu bagi kepala desa untuk mengaplikasikan semua rencana-rencananya. Olehnya itu, dia menganggap bahwa 6 tahun ini adalah waktu yang pendek. Sehingga dia meminta waktu 9 tahun yang cukup untuk melakukan pembangunan dalam satu periode. Itulah dasarnya sehingga kenapa kepala desa meminta 9 tahun. Dan setelah kami kaji, memang benar bahwa hampir kajian kita ini beberapa kawan-kawan berpendapat bahwa memang seperti itu modelnya. Kepala desa yang menjabat ini 6 tahun merasa masih ada program yang ingin dilakukan tetapi tidak cukup waktu. Sehingga dasar itulah sehingga kita berikan waktu penambahan dalam satu periode menjadi 9 tahun. Kalau dulu, undang-undang dulu kan dia bisa mencalonkan diri menjadi 3 periode. Jadi 6 tahun, tambah 6 tahun, tambah 6 tahun. Jumlahnya 18 tahun. Nah, sama saja ini dipersempit periodenya dari 3 periode menjadi 2 periode. Tetapi dalam satu periode 9 tahun. 9 tahun ditambah 9 tahun. Sama juga 18 tahun. Sama jumlahnya, tetapi range waktunya, waktu pemilihannya dikurangi 1 kali. Jadi dia dipersempit menjadi 2 kali saja. Dan saya kira ini kesempatan terbaik bagi kepala desa untuk berbuat demi daerahnya masing-masing. Ya. Pak, ini kan juga sebagai perwujudan dari DPR RI ini bahwa mendengar aspirasi dari kepala desa, Pak. Nah, selanjutnya komitmen DPR RI selanjutnya setelah proses dari panja ini selanjutnya akan seperti apa, Pak? Ya, kita kawal terus ini, apa yang menjadi kesepakatan di panja, kita kawal terus sampai diketuk palunya di paripurna
setelah diketuk palunya diparipurnakan sudah selesai. Berarti kawan-kawan yang telah berjuang, kepala desa yang berjuang, ya selamatlah untuk menggunakan undang-undang desa yang baru nanti.